Jumpa kembali dengan saya, Nur Fitriadin di akun Noir Blessed. Kiranya melalui video yang diunggah oleh akun ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Dalam video kali ini kita akan membahas sebuah klaim yang bagi saya itu adalah klaim-klaim yang sesat atau pemaksaan konteks Alkitab yang dipaksakan untuk ditafsirkan menurut penafsiran ustadz-ustadz ini ya guys. Di situ ada dua ustadz yang berbicara ya, mereka yaitu Ipung dan Anwar Lutfi ya tentunya. Mereka berkata membahas tentang Yohanes 16 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-9, yang pada akhirnya mereka mengklaim bahwa penghibur itu adalah nabi yang dipercaya dan diimani oleh mereka. Dan jelas mereka mengatakan bahwa orang yang percaya kepada Yesus Kristus pasti, intinya ya, pasti akan percaya kepada Muhammad sebagai utusannya. Wah, ini kesalahan besar ya kalau itu ditafsirkan sedemikian. Sebelum kita jauh membahas bagian ini, mari saya mengajak kita dulu untuk memperhatikan video berikut ini. Fake ya. Orang-orang Kristen sekarang ya pengikut Paulus, bukan pengikut Yesus. Ya. Yang pasti kalau mereka mengikut Yesus akan menyembah kepada Allah saja, dan pasti dia akan menjadi pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Yesus di dalam Yohanes pasal 16 ayat 7 sampai 15. Nah, semoga bermanfaat dan membuka hati mereka sehingga kesadarannya muncul untuk terus belajar, meneliti kitab suci, dan mudah-mudahan bersamaan dengan rahmat dari Allah, Amin, mendapatkan hidayah dari Allah, Amin, menjadi pengikut Yesus yang sebenarnya dengan mengikuti syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi jelas ya guys apa yang dikatakan oleh Anwar Lutfi. Beliau menyatakan yang pada intinya orang yang percaya kepada Yesus Kristus, dia akan percaya kepada Nabi Muhammad sebagai utusan. Benarkah konteks dalam Yohanes 16 ini berbicara demikian? Mari kita perhatikan konteks ini. Perikop ini berbicara tentang pekerjaan penghibur. Siapa itu penghibur? Kita baca dulu ayat yang diklaim oleh Anwar Lutfi ini. Ayat yang ke-7, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Perhatikan dan garis bawahi kata penghibur di situ. Dan mereka mengklaim bahwa ini adalah Muhammad, nabi yang mereka percaya. Ayat yang ke-8, dan kalau ia datang, penghibur ini datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Ayat 10, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Apakah benar penghibur ini adalah nabi yang dipercaya oleh mereka? Yuk kita lanjut di ayat yang berikutnya. Inilah ayat yang menyatakan siapa itu penghibur. Di dalam ayat yang ke-13 sangat jelas di situ dituliskan, tetapi apabila ia datang. Nah, ia datang ini adalah penghibur itu. Siapa penghibur itu? Yaitu Roh kebenaran. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ayat 14, ia akan memuliakan aku. Jadi penghibur ini akan memuliakan Yesus. Penghibur ini akan memuliakan dia. Nah, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Nah, jadi jelas ya guys. Coba kalau kita ganti roh kebenaran itu diganti oleh nabi yang dipercaya oleh mereka, jelas secara otomatis bahwa nabinya harus memuliakan Yesus. Wah, luar biasa ya. Ini adalah kesalahan fatal klaim-klaim kalian yang tidak mempunyai dasar. Coba yuk kita ganti. Kita ganti roh kebenaran ini adalah nabi yang dipercaya oleh mereka. Coba ayat 13, tetapi apabila ia datang, yaitu Muhammad,
ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ayat 14, ia atau Muhammad akan memuliakan Yesus. Wow, ini adalah sesuatu yang luar biasa ya. Kalau Anda menafsirkan seenak jidatnya, itu berarti menjadi blunder buat Anda sendiri. Anda lupa ya kalau Anda ada seseorang Kristen yang padahal gak menafsirkan ya, padahal menceritakan kesaksian teman-temannya, Anda kebakaran jenggot. Ya, kita lihat jejak digital Anda. Perhatikan video ini. Kita tidak akan marah kalau Anda tidak menyelewengkan penafsiran, ya. Ayo kita bahas sekarang. Kita bahas sekarang. Ya, ayo. Maju. Ayo, sekarang kita bahas. Ya, jadi jelas ya. Oleh sebab itu, mari kita belajar. Jangan Anda mengotak-atik ayat Alkitab yang tidak Anda imani. Oleh sebab itu, saya menutup statement ini yang mengatakan bahwa kealahan Yesus itu tidak bergantung terhadap pengakuan manusia. Mau Anda tidak mengakui ataupun Anda mengakui, dia tetap Allah. Mau orang Kristen mengakui atau tidak, dia tetap Allah. Sebab kealahan Yesus itu tidak bergantung kepada pengakuan manusia. Kiranya video ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita dan membukakan wawasan kita untuk berpikir benar dan hidup dalam kebenaran. Tuhan Yesus memberkati.